Berjumpa lagi dengan seri video ekonomi mikro. Hari ini kita akan membahas salah satu market power, yaitu monopoli. Masih bersama saya, Teguh Warsito. Nah, ini adalah agenda kita saat membahas monopoli. Yang pertama kita akan mempelajari konsep monopoli, kemudian kita akan mempelajari monopoli power dan penyebab monopoli, dan di bagian akhir video kita akan membahas biaya sosial dari monopoli. Kita mulai dengan konsep monopoli. Sebelumnya kita telah mempelajari pasar persaingan sempurna. Kita sudah tahu bahwa salah satu karakteristik dari pasar ini adalah baik pembeli maupun penjual itu tidak bisa memengaruhi harga pasar. Nah, keadaan di mana seorang penjual atau pembeli bisa memengaruhi harga pasar itu kita sebut sebagai market power. Nah, monopoli sendiri itu adalah keadaan di mana di dalam pasar itu hanya ada satu pembeli, sehingga dia mempunyai market power, sehingga dia mempunyai monopoli power dan bisa menentukan harga di dalam pasar. Itulah yang membedakan dengan pasar persaingan sempurna yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, sehingga kalau di pasar persaingan sempurna, penjual atau produsen itu sebagai price taker, di pasar monopoli ini penjual itu sebagai price maker, penentu harga. Ini adalah karakteristik kurva revenue, yaitu kurva AR dan MR di pasar monopoli. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna kita kemarin sudah membahas bahwa AR itu sama dengan MR sama dengan price. Nah, di dalam pasar monopoli AR ini adalah kurva demand. Oke, karena apa? Karena di pasar monopoli bisa menentukan harga. Oke, berapapun yang diproduksi oleh perusahaan, ada harga tertentu yang merupakan harga yang ingin dibayar oleh pembeli. Sehingga sekali lagi bahwa di dalam monopoli kurva AR itu sama dengan kurva demand. Dari pernyataan tersebut kita bisa tulis bahwa AR sama dengan A minus BH. Ini adalah persamaan kurva permintaan. Oke. Bagaimana dengan MR? MR adalah delta TR per delta H sesuai dengan definisi yang telah kita bahas. Kalau kita masukkan AR adalah A minus BH, maka MR adalah A minus 2BH. Oke, nah dari pernyataan ini kita bisa menarik kesimpulan. Kurva AR adalah kurva yang turun. Konsekuensinya MR itu pasti di bawah AR. Kita telah mempelajari kalau AR turun berarti MR itu lebih kecil daripada AR. Nah, seberapa kecil? Dari perhitungan sebelumnya berarti kita bisa menarik kesimpulan AR dan MR itu akan memotong sumbu Y, sumbu P di titik yang sama. Kemudian slope kurva MR adalah 2 kali kurva AR. Artinya titik potong kurva MR di sumbu X adalah setengah dari kurva AR. Nah, kalau dilihat di gambar seperti ini. Oke, lihat titik potong dengan sumbu X untuk MR itu 3, untuk AR itu 6. Jadi titik potong kurva MR di sumbu X adalah setengah dari kurva AR. Ini berlaku jika kurva permintaannya adalah linier. Sekarang kita akan membahas bagaimana monopolis. Monopolis ini adalah perusahaan di pasar monopoli dalam menentukan harga dan produksi yang optimal. Nah, kalau monopolis bisa menentukan harga, pertanyaannya adalah berarti keuntungan mereka tak terbatas, unlimited. Apakah seperti itu? Tidak. Karena bagaimanapun monopoli akan menghadapi hukum permintaan. Semakin tinggi harga, jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Nah, sekarang berapa harga dan produksi optimalnya? Harga dan produksi yang bisa memaksimalkan profit, yaitu saat MR sama dengan MC. Nah, karena perbedaan kurva AR dan MR dibandingkan dengan pasar persaingan, nanti akan kita lihat bahwa harga pada pasar monopoli itu akan lebih tinggi daripada MC. Kalau di pasar persaingan, harga P itu sama dengan MC. Nah, kalau di pasar monopoli, harga itu akan lebih tinggi dari pasar persaingan. Harga akan lebih tinggi daripada MC. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh soalnya, misalnya fungsi biaya produksi adalah C sama dengan 50 plus Q kuadrat, persamaan permintaannya adalah P sama dengan 40 min Q. Kita disuruh bagaimana perusahaan akan menentukan harga dan kuantitas yang diproduksi untuk memaksimalkan profit.
Oke, dari persamaan C sama dengan 50 plus Hi pangkat 2, maka MC marginal cost itu adalah turunan pertama fungsi C terhadap Hi, yaitu 2Hi. Oke. AR adalah fungsi permintaan, berarti AR sama dengan 40 min Hi. MR adalah 40 minus 2Hi. Tadi kita sudah bahas bahwa titik potong sumbu X adalah setengah dari AR. Maka persamaannya kalau AR 40 min Hi, berarti MR adalah 40 min 2Hi. Oke. Maksimal profit saat MR sama dengan MC. Oke, 40 min 2Hi sama dengan 2Hi, maka Hi-nya 10 dan P-nya 30. Oke, sekarang kita gambar. Kita lihat, ini adalah gambar MC yang berwarna merah, AR biru, dan MR adalah hijau. Optimal saat MC sama dengan MR, titik potongnya di titik ini. Oke, dengan kuantitas yang diproduksi berarti 10. Lalu harganya di mana? Harganya adalah saat Hi sama dengan 10, kita potongkan dengan kurva permintaan, kurva AR. Kita tarik ke atas dan memotong AR saat P sama dengan 30. Inilah harga dan kuantitas produksi yang optimal oleh seorang monopolis. Sekarang kita akan menggunakan pendekatan lain. Tadi kita sudah membahas agar optimal maka akan terjadi saat MR sama dengan MC. Nah, dari definisi MR sama dengan delta TR per delta Hi dapat diturunkan seperti ini. Oke. Kemudian dari dua pernyataan sebelumnya maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa penentuan harga untuk monopolis itu bisa dinyatakan sebagai P itu sama dengan MC marginal cost dibagi 1 ditambah 1/ED, dan ED ini adalah elastisitas permintaan. Oke, misalnya seperti ini. Misalnya elastisitas permintaan adalah konstan, nilainya adalah minus 4. MC juga tetap, misalnya sebesar $9 per unit. Maka monopolis akan menetapkan harga 9/1 ditambah 1/-4. Oke, nilainya adalah 12. Bagaimana seandainya produksi monopolis itu dilakukan lebih dari 1 unit produksi? Maka monopolis menggunakan yang kita sebut sebagai multiplan. Dalam multiplan, monopolis itu akan berproduksi pada kondisi MCT sama dengan MR. MCT ini adalah MC total, yang merupakan penjumlahan horizontal dari semua MC unit produksi. Oke, kita lihat di gambar. Oke, jadi ada di gambar ini ada 2 unit produksi. MC-nya kita jumlahkan secara horizontal, kita memperoleh MC total. Nah, monopolis akan berproduksi saat MCT sama dengan MR, yaitu perpotongan di titik F, dengan memproduksi sebesar 3,75 juta unit dengan harga $6,25 per unit. Nah, 3,75 unit ini kita split ke masing-masing unit produksi. Oke, kita geser ke kiri, memotong MC1 di titik H, memotong MC2 di titik I. Di titik H berarti unit produksi 1 memproduksi 1,25 unit, di titik I berarti unit produksi 2 akan memproduksi sebesar 2,5 juta unit. Oke, subbab selanjutnya kita akan mempelajari monopoli power dan penyebab adanya monopoli. Tadi kita sudah membahas pada pasar monopoli harga itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan MC. Berbeda dengan pasar persaingan, harga itu sama dengan MC. Nah, hal ini menunjukkan adanya market power. Oke, hal ini menunjukkan adanya monopoli power. Nah, untuk mengukur seberapa besar market power atau monopoli power tersebut, kita menggunakan ukuran yang kita sebut sebagai Lerner Index. Oke, rumusnya merupakan sebenarnya adalah penyimpangan harga terhadap MC. Seberapa persen menyimpang terhadap harga di pasar persaingan. Oke, jadi kita rumuskan bahwa L, Lerner Index, ini adalah P dikurangi MC dibagi P. Oke, ini sama dengan minus 1/, elastisitas of demand, 1/ED. Nah, semakin besar nilai L berarti market powernya, monopoli powernya semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat pada pasar persaingan sempurna, karena P sama dengan MC, maka Lerner Indexnya adalah 0.
Penentu monopoli power apa saja? Paling nggak ada 3 ini yang menentukan besar atau lemahnya monopoli power. Yang pertama adalah elastisitas permintaan. Kalau kita lihat dari rumus Lerner Index, maka kita bisa menarik kesimpulan semakin elastis, semakin lemah monopoli powernya. Yang kedua adalah jumlah perusahaan dalam pasar. Semakin banyak jumlah perusahaan dalam pasar, maka semakin lemah monopoli powernya. Yang ketiga adalah interaksi antar perusahaan. Nah, jika di dalam pasar itu persaingan antar perusahaan dalam menentukan harga itu sangat ketat, maka monopoli powernya akan lemah walaupun jumlah perusahaan dalam pasar tersebut sedikit. Kenapa monopoli itu eksis? Kenapa monopoli itu ada? Ada beberapa penyebab. Yang pertama, mungkin perusahaan monopoli atau monopolis itu menguasai sumber daya tertentu. Kemudian yang kedua, adanya pengaturan pemerintah, misalnya terkait pemberian paten. Hal ini akan memberikan barrier untuk bisa masuk ke dalam pasar. Oke. Yang ketiga, karena memang ada natural monopoly misalnya. Oke, jadi natural monopoly ini adalah terjadi saat fixed cost itu sangat tinggi dan ATC itu terus-menerus menurun saat output itu bertambah. Jadi perusahaan dalam fase ekonomis atau increasing of scale. Akibatnya produksi oleh satu perusahaan, produksi oleh monopolis itu akan lebih efisien dibandingkan dengan 2 atau lebih perusahaan. Kita lihat seperti di gambar. Oke. Pada gambar ini produksi 9.000 unit oleh satu perusahaan itu akan menghasilkan AC average cost yang lebih kecil dibandingkan dengan 2 perusahaan dengan masing-masing 4.500 unit. Oke, kalau satu perusahaan tadi, monopolis tadi hanya $1 per unit. Tetapi kalau di split kedua perusahaan itu akan naik menjadi $1,2 per unit. Monopolis lebih efisien. Inilah natural monopoly. Di bagian akhir kita akan membahas social cost dari monopoli. Kita tadi sudah membahas bahwa di pasar monopoli harga P itu akan lebih tinggi daripada marginal cost. Di bahasan sebelumnya, saat harga lebih tinggi dari marginal cost, kemudian output yang diproduksi lebih sedikit, akan memunculkan apa yang kita sebut sebagai deadweight loss dari monopoli, yaitu adanya penurunan economic welfare dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Kita lihat di gambar. Dari sisi konsumen, harga di pasar persaingan sempurna adalah $5, yaitu P itu sama dengan MC. Oke. Sehingga surplus konsumen adalah A ditambah B ditambah F. Ingat, surplus konsumen area di bawah kurva permintaan di atas harga. Sedangkan saat monopoli, harganya itu menjadi $9 kalau di gambar ini. Maka surplus konsumen menjadi A. Ada pengurangan surplus konsumen sebesar B ditambah F. Jadi perubahan surplus konsumennya adalah min P min F. Dari sisi produsen, terjadi perubahan surplus produsen B minus G. Penambahan B, G-nya berkurang. Secara total akan terjadi perubahan economic welfare min F min G. Jadi di sini terdapat deadweight loss DWL sebesar F ditambah G. Inilah salah satu biaya sosial dari monopoli. Ada deadweight loss. Nah, selain DWL, biaya sosial lainnya adalah rent seeking. Rent seeking ini adalah uang yang dikeluarkan bukan untuk hal yang produktif, namun hanya untuk memperoleh dan mempertahankan posisi sebagai monopolis. Misalnya biaya lobby, iklan untuk menghindari antitrust dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari biaya sosial dari monopoli. Kita latihan soal. Misalnya ada pasar monopoli dengan kurva permintaan demand P sama dengan 100 min 2Q. Kemudian kurva marginal cost-nya MC sama dengan Q per 2. Kita disuruh mencari output dan harga keseimbangan di pasar monopoli, kemudian output dan harga keseimbangan di pasar persaingan, kemudian kita disuruh untuk mencari deadweight loss-nya berapa. Oke. Yang pertama, dari pasar monopoli. AR adalah kurva permintaan sehingga AR sama dengan 100 min 2Q. MR-nya berarti 100 min 4Q. Oke. MC adalah Q per 2, maka di pasar monopoli
optimal saat MR sama dengan MC. Oke. Ketemu Hi sama dengan 22,22 dan P sama dengan 55,56. Ini di pasar monopoli. Kalau di pasar persaingan sempurna, keseimbangan pasar terjadi saat demand sama dengan supply. Oke, demand-nya adalah 100 min 2 Hi, supply-nya adalah MC. Kita kemarin sudah membahas supply dari perusahaan adalah kurva MC. Hi per 2, maka kita memperoleh Hi sama dengan 40 dan P sama dengan 20. Oke, kita lihat. Dibandingkan dengan pasar persaingan monopoli, Hi-nya lebih kecil dan harganya lebih tinggi, sehingga akan memunculkan deadweight loss. Kita akan menghitung besarnya DWL. Oke, ini adalah perhitungan di sebelumnya. Kurva AR-nya seperti ini, MR seperti ini, MC seperti ini, dan harga dan kuantitas monopoli 55,56 dan Hi sama dengan 22,22. Kalau kita gambarkan akan seperti ini. Nah, besarnya DWL adalah segitiga yang berwarna oranye. Tadi sebelumnya kita sudah membahas. Oke. Segitiga yang berwarna oranye inilah yang merupakan deadweight loss. Oke. Kita sudah tahu titik A dan C, tapi kita belum tahu ordinat dari titik B. Oke. Deadweight loss ini, segitiga yang berwarna oranye ini adalah akibat dari memproduksi yang terlalu sedikit. Kalau di pasar persaingan tadi adalah di titik C 40, sedangkan di monopoli adalah di titik B yaitu 22,22. Nah, segitiga yang dibentuk inilah deadweight loss. Oke, untuk mencari ordinat titik B, maka kita adalah mencari MR saat Hi sama dengan 22,22. Oke, setelah kita masukkan ke MR dengan Hi 22,22, kita ketemu MR adalah 11,12. Oke, sehingga DWL, lihat segitiga, luas segitiga, setengah alas kali tinggi, alasnya adalah selisih antara A dan B, berarti 55,56 dikurangi 11,12 dikalikan tinggi. Oke, tingginya adalah 40 minus 22,22, ketemu deadweight loss-nya 395. Kita membahas pengaturan terhadap monopoli. Karena harga monopoli cenderung tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan harga persaingan, maka pemerintah bisa melakukan pengaturan harga. Misalnya di gambar di samping, monopolis pada keadaan normal akan mengenakan harga sebesar PM, yaitu perpotongan antara MR dengan MC, dengan kuantitas yang diproduksi sebesar HM. Nah, saat pemerintah memberi batas atas sebesar P1 misalnya, maka jumlah yang diproduksi adalah Hi1. Saat pemerintah memberikan batasan P2, jumlah yang diproduksi adalah Hi-C, di mana keadaan ini sama dengan pasar persaingan. Saat pemerintah memberikan batasan sebesar P3, maka jumlah yang diproduksi adalah Hi-3. Sedangkan yang ingin dibeli oleh konsumen adalah Hi-3 aksen, sehingga di sini ada shortage. Karena yang ingin dibeli lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan dengan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, selain pengaturan harga, pemerintah juga bisa membentuk antitrust law. Antitrust law ini adalah peraturan untuk mencegah kegiatan yang mengurangi persaingan di dalam pasar. Beberapa indikasinya adalah parallel conduct dan predatory pricing. Jadi kalau ada hal ini, berarti ada indikasi terjadinya monopoli, ada indikasi bisa mengurangi persaingan di dalam pasar. Parallel conduct adalah salah satu bentuk kolusi di mana satu perusahaan itu akan mengikuti aksi perusahaan lain secara terus-menerus. Misalnya saat perusahaan menaikkan harga, ikut menaikkan harga, saat menurunkan harga, ikut menurunkan harga, dan sebagainya. Oke, ini berbeda dengan karakteristik di pasar persaingan. Kalau predatory pricing adalah penentuan harga yang rendah dengan tujuan agar kompetitornya itu keluar dari pasar. Dan kalau ada kompetitor yang ingin masuk ke dalam pasar, itu bisa dicegah juga karena pengenaan harga yang terlalu rendah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk jangka panjang, yaitu untuk memperoleh profit yang tinggi di kemudian hari. Ini adalah pengaturan praktek monopoli di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kita lihat di pasal 4 dan pasal 17 undang-undang ini. Pada intinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat itu dilarang di Indonesia. Tetapi di pasal 51 itu disebutkan bahwa kegiatan monopoli ini
yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN. Jadi diperbolehkan asal diselenggarakan oleh BUMN atau lembaga yang dibentuk ditunjuk oleh pemerintah.